Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sarjati, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dan implementasinya di sekolah. Kita awali dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, maka seorang pamong harus dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam mengadopsi budaya negara lain, namun juga harus mempertimbangkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya adalah menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan yang saat ini diterapkan hendaklah menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yakni berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan yakni engat sosung tulodo, membangun semangat engmat dia mangun karso, dan memberikan dorongan yakni tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Untuk mencapai pendidikan, perlu kerjasama sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sebagai tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter anak. Program penguatan pendidikan karakter ini menjadi peluang besar bagi guru, masyarakat, dan keluarga untuk bersatu dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Nah, berikut ini kami akan menyampaikan implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Di sekolah kami, yang pertama kita menerapkan implementasi kegiatan pramuka di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk berkreasi, berinovasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Dalam kegiatan ini, budi pekerti juga ditanamkan terutama pada religiositas, budaya peduli, disiplin, cinta lingkungan, dan kemandirian. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler tari berikan ruang untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya.
Di SMA Negeri 1 Jetis juga menyelenggarakan Festival Fashion Recycle di mana siswa dapat berkreasi dan berinovasi untuk melakukan recycling barang-barang bekas seperti plastik kresek dan kertas menjadi barang yang memiliki value, yaitu berupa recycle fashion yang unik. Berikutnya, SMA Negeri 1 Jetis juga menerapkan kegiatan peleton inti, yakni Prastika Yuda SMA Negeri 1 Jetis, di mana peleton inti ini dapat menjadi contoh implementasi pembelajaran patriotisme dan nasionalisme. Nah, di SMA Negeri 1 Jetis, kami sebagai sekolah budaya juga memiliki program yaitu menyelenggarakan gelar budaya, di antaranya pementasan sendera tari di beberapa tempat yang diselenggarakan oleh dinas, praktek adat pernikahan, dan juga program Jumat Jawa Melipis. Di sini pada saat hari Jumat, para siswa diberikan peluang untuk mempraktekkan berbahasa Jawa, kromo, halus, dengan melipis. Nah, penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di dalam proses pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas adalah dengan menerapkan wayang papet atau mengembangkan keterampilan speaking dengan model role playing media papet. Di dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan anak untuk bisa berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang pernah saya lakukan di mana anak-anak kami berikan kesempatan untuk mampu melakukan speaking dalam bahasa Inggris, kemudian mereka berwawancara, mereka bermain role play dengan menggunakan media wayang. Selanjutnya, inilah contoh-contoh beberapa anak yang mereka harus melibatkan ucapan, gaya ekspresi, gestur, indera rasa, dan penghayatan cerita dari peran yang mereka bawakan. Kemudian, di dalam suatu proses pembelajaran tentunya akan menghadapi banyak tantangan. Apa tantangan itu? Yang pertama adalah proses pembelajaran yang masih teacher-centered. Kemudian pembelajaran juga masih searah dari atas atau dari guru ke siswa. Yang ketiga adalah keterampilan abad 21 ini masih belum nampak pada proses pembelajaran. Yang keempat adalah degradasi moral. Ini yang menjadi tantangan yang harus kita cari solusinya. Nah, apa yang menjadi solusinya? Yakni bagaimana kita memahamkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro pada teman-teman guru di mana mereka memiliki pemahaman kemudian menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengikut sertakan teman-teman dan juga saya pribadi untuk mengikuti berbagai diklat untuk mengupgrade ilmu dan terus belajar, bergerak dan menggerakkan. Yang berikutnya adalah kita sebagai pendidik hendaknya bisa memberikan tauladan dan menanamkan budi pekerti kepada para siswa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.